kebaikan-Mu Yahweh. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita serukan Shema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Haleluya. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Biarlah Israel, Indonesia dan Ambarawa boleh menyadari dan boleh mengetahui bahwa Engkau adalah Yahweh Elohim, Tuhan mereka, Tuhan Sang Pencipta alam semesta, Tuhan segala roh. Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah pada pagi hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami pada saat ini untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan juga bagi setiap kami, sehingga kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami rindukan setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu itu boleh menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu, sehingga Engkau boleh bekerja, berkenan melawat setiap kami ya Bapa. Sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan memberikan kesembuhan ilahi bagi setiap kami. Kami yang datang dengan kelemahan iman, Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Kami yang datang dengan kebimbangan, Tuhan memberikan ketetapan hati bagi setiap kami. Dan kami yang datang dengan keputusasaan, Tuhan memberikan harapan yang baru bagi setiap kami. Sehingga kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami pulang boleh membawa berkat-Mu, dan hidup kami, hati kami diubahkan oleh Engkau menjadi semakin serupa dengan Hamasyah. Terima kasih Bapa, Engkau kuasai setiap kami dan kuasai setiap peralatan yang kami pakai. Biarlah semuanya kami tujukan untuk firman-Mu saja, dan sembunyikan nama-Mu di balik kemuliaan nama Bapa Yahweh. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman-Mu dari dasar hati kami bersatu, hati kami tolak, kami usir di dalam nama Yeshua HaMashiach. Mari Tuhan, Engkau kuasai hati dan pikiran kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar semuanya? Iya. Bapak Ibu Saudara, saya harap kita semua dalam kondisi yang sehat dan juga bahagia tentu saja. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya mau ajak kita semuanya untuk kita belajar firman Tuhan, hukum Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Kita buka terlebih dahulu ayatnya di dalam Ulangan 6 ayatnya yang kelima. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hukum yang pertama dan yang utama. Tuhan Yesus katakan bahwa kita suruh mengasihi Yahweh Elohim kita dengan segenap hati, segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Dan di dalam bahasa aslinya berbunyi
wa ahafta et Yahweh Eloheka bekal lefafka ufkal nafseka ufkal meodeka. Kita akan membahas 3 hal ini, yaitu bekal lefafka, ufkal nafseka, dan ufkal meodeka. Hari ini saya bahas yang pertama dulu, yaitu bekal lefafka. Lefafka ini maksudnya apa? Ini dari kata dasar lefaf, atau artinya itu kalau saya lihat di dalam kamus Strong itu nomor H3824, artinya itu inner man, mind, will, dan heart. Artinya orang manusia batin, ya, lalu pikiran, kehendak, dan juga hati, begitu. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan untuk secara harafiah, lefaf ini sebetulnya lebih cocok kalau diterjemahkan dengan jantung, gitu saudara. Heart itu kan jantung saudara ya, tetapi memang seringkali diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia menjadi hati. Memang secara makna itu cocok hati, tetapi kalau mau letterleks itu artinya adalah jantung. Kalau kita bahasa Inggrisnya heart, itu kan ada heartbeat. Heartbeat itu kan denyut jantung. Heart attack kan serangan jantung, bukan serangan hati toh. Heartbeat bukan denyut hati kan, gitu. Jadi kalau mau secara letterleks itu jantung, tetapi secara makna itu lebih cocok memang hati. Nah, di dalam 1 Samuel 25 ayat 37 itu juga di sana kita bisa lihat bahwa lefaf atau lef atau lefaf itu sama saja, itu lebih berarti jantung. Kita lihat di dalam 1 Samuel 25 ayat 37 dulu. 1 Samuel 25 ayat yang ke-37. Dan terjadilah pada pagi harinya ketika pengaruh anggur itu telah hilang dari Nabal, istrinya memberitahukan dia hal itu. Lalu berhentilah jantungnya di dalam dadanya dan dia menjadi seperti sebuah batu. Jadi ini di dalam bahasa aslinya berhentilah jantungnya. Jantungnya ini pakai kata left, saudara. Jadi ini berarti jantung. Ya, ini kisah tentang Nabal. Ini sebetulnya sakit serangan jantung, saudara. Berhentilah jantungnya di dalam dadanya dan dia menjadi sebuah batu, seperti sebuah batu. Ini penggambaran sakit jantung, saudara. Kalau di medis sekarang itu serangan jantung. Kalau di zaman dulu kan belum ada nama-nama seperti itu digambarkan seperti ini. Itu kalau mau secara letterleks, kalau secara makna betul itu hati. Tetapi kita akan lebih dalam lagi, makna dari left atau lefaf ini apa? Ini termasuk satu hal yang sangat dalam kalau kita mau selidiki, kalau kita mau gali. Berdasarkan piktograf atau huruf Ibrani kan ada menggambarkan huruf apa itu menggambarkan sesuatu gitu kan. Nah, seperti huruf lef atau lefaf itu ada 2 huruf, yaitu lamet dan bet. Lamet itu tongkat atau gembala atau boleh dibilang otoritas begitu, dan bet itu rumah. Jadi kalau boleh digabungkan, diartikan adalah tongkat atau otoritas yang ada di dalam rumah, begitu. Ya, itu arti dari lefaf atau lef berdasarkan piktografnya. Tetapi kita supaya bisa melihat gambaran lebih dalam lagi mengenai lef atau lefaf ini, kita akan lihat berbagai macam penggunaan kata lef atau lefaf ini di dalam Alkitab kita. Kita lihat dulu di dalam Yesaya 6 ayatnya yang ke-10. Ini menggunakan kata lef. Dikatakan, buatlah gemuk hati orang-orang ini dan buatlah berat telinganya dan tutuplah matanya supaya jangan dia melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya
dan berbalik serta sembuh. Jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwa hati atau left ini fungsinya untuk apa saudara? Untuk mengerti. Kan di sini dikatakan kalau melihat dengan matanya, berarti mata berfungsi untuk melihat. Mendengar dengan telinganya, berarti telinga berfungsi untuk mendengar. Mengerti dengan hatinya, berarti hati ini berfungsi untuk mengerti atau memahami sesuatu. Maka ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, kadangkala hamba Tuhan mengatakan mari kita buka hati kita. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa memahami, bisa mengerti apa yang disampaikan, begitu. Kalau orang memahami hanya sekedar di dalam pikiran saja, di otak saja, belum ke dalam hati, itu masih hanya sekedar pengetahuan, ngerti tapi tidak dilakukan. Ngerti tetapi tidak dilakukan. Sama seperti saya dulu punya guru olahraga. Guru olahraga itu ngerti kesehatan, betul tidak saudara? Tetapi anehnya dia merokok, saudara. Artinya dia ngerti di sini, belum di hati. Bahkan saya juga pernah melihat ada dokter saudara, ngerokok saudara. Dokter yang harusnya ngerti kesehatan, tetapi malah dianya sendiri yang merokok gitu. Dan kita tahu rokok ini tidak baik untuk kesehatan. Jadi kalau hanya sekedar di sini, belum di sini, itu tidak ada perubahan. Belum ada perubahan di dalam kehidupannya. Ya, karena yang membuat orang bisa berubah itu ketika hatinya mengerti. Oh gitu toh, langsung berubah dia. Begitu saudara. Lalu yang kedua, hati atau left atau lefaf itu juga fungsinya untuk memahami atau mengetahui. Di ayat yang lain kita lihat, di dalam Ulangan 29 ayatnya yang keempat. Ulangan 29 ayatnya yang keempat. Tetapi Yahweh belum memberikan kepadamu hati untuk mengetahui, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar sampai hari ini. Jadi kita bisa lihat dari dua ayat ini bahwa hati ini berfungsi untuk memahami. Maka kalau kita kadangkala ngomong sama orang lain mengenai tentang nama Bapa, itu mereka masih belum paham-paham, belum menerima, itu karena hatinya masih tertutup. Sama seperti mata masih merem, gitu loh saudara. Mata masih merem. Ini loh lihat Anda, iya mana? Iki loh di depan mana? Gitu loh saudara. Nah itu karena hatinya masih tertutup. Hatinya belum dibuka, begitu. Ya, artinya akhirnya belum memahami. Kalau hatinya terbuka, maka dia akan bisa memahami. Artinya hatinya ini bisa berfungsi dengan baik, begitu. Lalu kita lihat lagi mengenai kata left ini atau lefaf ini. Kita lihat di dalam Yehezkiel 38 ayatnya yang ke-10. Yehezkiel 38 ayat 10 dikatakan, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, akan terjadi pada hari itu, perkataan-perkataan akan timbul dari dalam hatimu, dan engkau merancang suatu rancangan yang jahat. Jadi dari sini perkataan ini akan timbul dalam hatimu. Jadi di dalam perkataan itu timbulnya dari hati. Kita mau ngomong apa itu dari hati munculnya. Meskipun memang bisa saja ngomongnya baik, tetapi hatinya tidak seperti itu. Itu karena sudah melalui proses, saudara. Kalau tidak melalui proses, apa yang diucapkan itu dari hati. Begitu. Dan kita lihat lagi pemakaian kata left atau lefaf di dalam Alkitab kita. Di dalam ayat Imamat 19 ayat 17. Imamat 19 ayat 17. Kita akan lihat dulu berbagai macam penggunaan kata left sehingga kita bisa mengerti apa esensi dari heart atau dari left atau lefaf ini, saudara, ya. Imamat 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Engkau harus benar-benar menegur sesamamu, dan janganlah engkau menanggung dosa karena dia. Dari sini berarti kita bisa memahami bahwa
membenci ini bisa di dalam hati. Nah, di dalam hati ini bisa juga kita membenci seseorang, saudara. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan, kalau membenci di dalam hati, membenci saja di dalam hati itu juga bisa. Artinya kita mengasihi di dalam hati juga bisa. Maka Tuhan katakan, wa ahavta et Yahweh Eloheka, bekal lafafka, dengan segenap hatimu, begitu. Supaya apa? Kita betul-betul mengasihi Bapa Yahweh. Jangan ada kebencian, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Ya. Lalu kita lihat lagi ayatnya yang lain di dalam Mazmur 27 ayatnya yang ketiga. Mazmur 27 ayat yang ketiga. Sekalipun pasukan berkemah melawan aku, hatiku tidak gentar. Meskipun peperangan bangkit melawan aku, dalam hal ini aku tetap percaya. Hatiku tidak gentar, berarti hati ini juga bisa gentar. Di dalam hati memang ternyata ada emosi di sana, ada emosi baik positif maupun negatif. Ada yang gentar, ada yang benci, bahkan bisa penuh dengan kasih atau cinta. Ini di dalam hati. Kita lihat dulu ya gambaran-gambaran ini ya, supaya kita bisa menangkap esensinya. Lalu yang ke-6. Nah, yang ke-6, hati ini ternyata juga bisa penuh dusta, saudara. Kita lihat di dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-9. Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, hati yang penuh dusta melebihi semua yang sulit disembuhkan. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, jadi hati ini juga bisa penuh dusta, penuh kebohongan. Ngomong A, hatinya B. Ngomong C, hatinya D. Dan seterusnya. Ini bisa ada sebuah kebohongan di sana. Maka siapakah yang dapat mengetahuinya? Siapa? Hanya manusia itu sendiri dan Tuhan yang tahu. Maka ada perkataan, dalamnya lautan bisa diukur, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Karena hati manusia ini betul-betul luar biasa. Nanti kita akan lebih dalam lagi melihatnya. Hati bisa penuh dusta, bisa bertindak tidak seperti yang sebenarnya, gitu. Lalu yang ketujuh, di dalam hati ini, di hati ini ternyata ada loh, ada pelat atau luah atau apa, sebuah kayak plat begitulah ya. Kita lihat di dalam Amsal 7 ayat 3. Amsal 7 ayat 3. Ikatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ini memang bahasa kiasan loh atau plat begitu. Tapi kita bisa memahami bahwa di dalam hati ternyata bisa dituliskan atau bisa ditanamkan sesuatu. Di sini dikatakan tulislah itu pada loh hatimu. Artinya kita perkataan-perkataan firman Tuhan ini, perkataan-perkataan hikmat ini bisa kita simpan atau kita tulis di dalam hati kita. Di dalam ayat yang lain mengatakan bahwa aku akan memberi hati daging kepada mereka. Ya, seperti itu. Jadi perkataan-perkataan atau hukum-hukum Tuhan ini yang tadinya ditulis di dalam loh batu, ditulis di batu, sekarang akan ditulis di dalam hati, loh hati kita, sehingga terpatri di sana dan membentuk, otomatis membentuk hati kita, karena perkataan-perkataan itu ada di dalam hati kita. Nah, yang terakhir kita lihat, yang saya yakin mungkin ada banyak sekali kata-kata left ini, tetapi saya nemukan 8 ini. Left. Nah, left ini memantulkan manusia itu. Maksudnya bagaimana? Kita lihat dulu ayatnya. Di dalam Amsal 27 ayat yang ke-19. Amsal 27 ayatnya yang ke-19. Dikatakan, seperti wajah memantulkan wajah dalam air, demikianlah hati manusia memantulkan manusia itu.
Kalau kita lihat, jadi kalau kita mau bercermin, memantulkan kita, wajah kita, diri kita. Nah, kalau hati itu memantulkan manusia itu. Ya, jadi di dalam, kalau kita mau melihat manusia, orang itu sebetulnya seperti apa? Lihatlah hatinya, saudara. Kalau boleh saya simpulkan, berarti hati ini adalah pusatnya manusia, inti dari manusia. Kalau kita mau melihat manusia seperti apa, lihat hatinya. Kita bisa perhatikan hatinya. Bagaimana kita mau melihat secara kasat mata hatinya? Tentu tidak bisa. Tapi kita bisa lihat bagaimana, apa tindakan-tindakannya, apa yang diperkatakannya. Meskipun memang bisa, hatinya apa, ngomongnya apa, bisa. Tetapi lebih dalam lagi kita bisa melihat apa yang dilakukannya. Itu biasanya lebih sulit daripada sekedar ngomong. Ya, kalau ngomong kan bisa kita memuji Tuhan, ngomong aku mengasihi Engkau Tuhan, tetapi tindakan kita tidak mengasihi Tuhan, bisa saja. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, hati kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka tindakan kita otomatis mencerminkan bagaimana kita ini mengasihi Tuhan. Gitu, saudara. Jadi kalau boleh saya simpulkan berdasarkan yang 8 ini tadi yang saya dapatkan dari berbagai pemakaian kata left atau lefaf ini, saya boleh ambil kesimpulan bahwa lefaf ini ternyata adalah pusatnya manusia. Kalau boleh dibilang intinya manusia, intinya inti begitu. Kita di dalam hati ini, inilah apa ya, aslinya manusia itu seperti apa? Ya di hati ini, begitu. Nah, oleh karena itu saudara, Tuhan kan menginginkan kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita betul-betul mengerjakan atau bekerja di dalam hati kita, menata hati kita, membuat hati kita betul-betul mengasihi Tuhan. Begitu. Karena apa? Kita lihat, kalau saya umpamakan hati ini seperti ruang kendali. Kalau di dalam pesawat ini boleh dibilang kokpitnya, saudara. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita bisa menyelami hati ini? Memang kita sendiri pun kalau tidak melakukan sebuah perenungan, itu kita tidak akan bisa memahami bagaimana hati kita. Untuk kita bisa memahami hati kita, karena dia di tempatnya yang dalam, intinya manusia, intinya inti, maka kita harus ibaratnya menyelam ke dalam. Kita harus bisa menyelami hati kita sendiri, saudara. Dengan cara apa? Kita bisa dengan merenungkan. Kita ketika berdoa, ketika kita saat teduh, itu bisa kita renungkan hati kita ini seperti apa. Apakah hati kita betul-betul mengasihi Tuhan, ataukah masih ada sedikit keraguan, atau bagaimana? Seperti itu. Maka ini sebuah tindakan bagi kita baik untuk kita betul-betul melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan mau, bahwa Tuhan menginginkan kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Kalau secara letter life itu jantung ini kan intinya manusia. Begitu jantung ini berhenti, semuanya berhenti, manusia mati. Nah, ini intinya, saudara. Ya. Jadi yang harus kita lakukan terhadap life atau lefaf kita adalah kita minta Tuhan untuk bisa menciptakan hati yang bersih. Bisa. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan ciptakanlah aku hati yang bersih. Karena di dalam Mazmur 51 ayat 12 mengatakan demikian. Mazmur 51 ayat 12. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih, dan baruilah dalam diriku roh yang diteguhkan. Jadi kita minta kepada Tuhan supaya
Dia menciptakan kita hati yang bersih. Karena kita dalam kehidupan kita selama ini, kita bisa saja sudah terkontaminasi atau terkotori oleh berbagai macam dosa dan keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita minta Tuhan supaya hati kita ini diciptakan dengan yang bersih. Begitu. Kita minta Tuhan, Tuhan tolong hatiku ini dibuat bersih. Begitu loh intinya, saudara. Kita sendiri juga memang ada sebuah usaha untuk membersihkan hati kita, koreksi hati kita. Ketika ditegur oleh firman Tuhan, kita tidak mengeraskan hati kita. Ketika firman Tuhan memberikan teguran, kita terbuka. Oh iya. Jadi enggak banyak alasan, tidak banyak berkelit begitu ya. Tetapi kita betul-betul minta terbuka gitu ya. Oh ya, ini ada yang salah, ya sudah diambil begitu. Kita enggak mengulangi lagi. Nah, seperti itu saudara. Nah, ini. Lalu yang kedua, kita juga bisa minta Tuhan untuk memurnikan hati kita. Life kita. Di dalam Mazmur 26 ayatnya yang kedua. Mazmur 26 ayat 2 dikatakan, ujilah aku dan buktikanlah aku, murnikanlah batinku dan hatiku. Kita bisa minta supaya Tuhan memurnikan hati kita. Karena hati ini penuh dengan dusta itu tadi, maka kita minta bantuan Tuhan untuk bisa memurnikan hati kita. Bisa saja kita berpikir, oh ya saya mengasihi, tetapi ternyata kita belum betul-betul mengasihi. Hati kita belum betul-betul mengasihi, saudara. Oh ya saya mengampuni orang itu, tapi hati kita bisa saja belum mengampuni. Ya, buktinya kalau kita bilang, oh ya saya udah ngampuni kok, udah ngampun. Tapi kalau ingat orang itu lagi, ingat kejadian itu lagi, masih dongkol, masih kurang ajar, masih gregetan gitu kan. Itu masih belum mengampuni. Meskipun kita mengatakan ya sudah kok, sudah. Nah ini loh, kita sendiri bisa dibohongi oleh hati kita, begitu saudara. Kita sendiri kadang nggak ngerti, gitu kan? Karena apa? Karena ini hati ini letaknya di dalam inti dari kita, saudara. Ini perlu apa ya? Penyelaman lebih dalam lagi di dalam hati kita, di dalam diri kita ini. Dengan duduk diam tenang gitu. Nah, seperti kita ini kalau mau menyelam ke dalam lautan, yang suka menyelam diving ya, itu kan lebih enak kalau kita bisa tenang, turun begitu. Kita akan bisa lihat dengan jelas. Ya, kita harus menyelami ke dalam dasar hati kita. Lalu di dalam Yehezkiel 11 ayat 19. Yehezkiel 11 ayat 19 dikatakan, aku akan memberikan kepada mereka satu hati dan aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu, dan aku akan menyingkirkan kekerasan hati dari diri mereka dan akan memberikan kepada mereka hati yang taat. Untuk kita bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita minta Tuhan memberikan hati yang taat. Kadang-kadang kita bisa ngomong seperti itu. Kenapa? Karena kita ya, saudara, kalau hati kita belum dibereskan, belum dibersihkan, masih banyak kekotoran batin atau dosa di sana, ya, itu akan membuat kita kecenderungannya akan melawan Tuhan, kecenderungannya untuk tidak melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, karena manusia telah kekurangan kemuliaan Elohim, maka dia ini apa gimana ayatnya? Tiba-tiba blank saya. Karena manusia kehilangan atau kekurangan kemuliaan Elohim. Ya, maka karena kekurangan kemuliaan Elohim inilah, maka manusia ini akan kecenderungan hatinya ini untuk berbuat dosa, begitu. Ya. Lalu selanjutnya kita lihat di dalam Yeremia 24 ayatnya yang ke-7.
Yeremia 24 ayat yang ke-7 dikatakan, aku akan memberikan kepada mereka sebuah hati untuk mengenal aku, bahwa akulah Yahweh, dan mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohim mereka, sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hati. Di MK yang lalu kita juga berbicara mengenai masalah hati, ya saudara ya. Jadi kita terus bekerja mengerjakan hati kita ini, saudara, supaya di tahun yang baru ini semua serba baru, hati kita juga baru. Saya dari tadi mau bersin kok gak sah-sah, saudara. Nah, semuanya baru, termasuk hati kita menjadi baru. Kemarin di MK kita belajar bagaimana supaya kita bisa mempunyai hati yang seperti yang Tuhan ingini. Kita minta kepada Tuhan, karena dengan kekuatan kita sendiri kita nggak bisa. Maka dari itu kita minta untuk Tuhan bisa mengubahkan hati kita, menciptakan hati yang baru, memberikan kepada kita hati yang bersih. Nah, setelah bersih, ya tentu saja kita tetap harus menjagai hati kita. Maka dari itulah ada ayat yang mengatakan supaya kita memelihara hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan terus minta, terus gak dijaga, gak diopeni, ya kotor lagi, saudara. Karena di dalam dunia ini penuh dengan dosa. Dunia ini sudah sangat gelap sekali. Apalagi zaman sekarang tambah kacau, gak karu-karuan, saudara. Kejahatan dan perbuatan dosa yang dulu kita gak pernah dengar, ini sekarang marak, saudara. Mulai banyak dilakukan oleh orang-orang. Maka dari itulah kita betul-betul harus memperhatikan hati kita. Kenapa Tuhan, kalau kita lihat ya, di dalam Amsal, di dalam kitab-kitab yang lain, itu Tuhan selalu ngomongin tentang hati. Karena hati ini penting sekali. Hati ini adalah inti dari manusia itu. Kalau hatinya bagaimana, itu akan mempengaruhi semua kehidupan manusia. Tingkah lakunya, bahkan apa yang dirasakannya, ini mempengaruhi. Maka dari itulah Tuhan sangat-sangat memperhatikan hati. Maka kita juga berusaha untuk terus jagai hati kita, untuk kita bisa membuat hati kita ini betul-betul seperti yang Tuhan mau. Karena Yahweh memandang hati. Seperti di dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, dan berkatalah Yahweh kepada Samuel, jangan memandang penampilannya atau kepada tinggi perawakannya, karena aku telah menolaknya. Sebab manusia tidak melihat apa yang dia lihat, sebab manusia memandang penampilan lahiriah, tetapi Yahweh memandang hati. Maka kita perhatikan bagaimana hati kita selama ini. Pastikan hati kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu betul-betul jagai hati kita. Jangan ada kotoran-kotoran batin yang mengotori hati kita. Di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Artinya dari dasar hati kita ini memancar apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Pancaran-pancaran kehidupan. Maksudnya segala yang kita lakukan, segala yang kita perbuat, segala yang kita pikirkan, itu dari hati, saudara. Jadi intinya dari hati, intinya manusia itu adalah hati. Orang boleh bilang baik-baik saja, tetapi dia bisa saja tidak betul-betul mengasihi. Sekarang kita renungkan diri kita. Apakah hati kita selama ini betul-betul mengasihi Tuhan, ataukah ada sedikit keraguan di sana? Ketika ada sedikit keraguan, biarlah kita
mengoreksi itu. Oh iya, ternyata saya masih ada sedikit keraguan. Saya masih ada kekurangan, ini masih membenci sesama, masih kurang yakin begitu. Nah, ini kita perlu betul-betul cek, saudara. Apakah kita selama ini mencari Tuhan, mengikut Tuhan ini mencari Tuhannya atau mencari yang lain? Di dalam sahabat yang kemarin saya katakan, kalau kita dalam beriman kepada Tuhan Bapa Yahweh, masih ada harapan supaya dengan dasar supaya diberkati, supaya dapat mujizat, supaya ini, supaya itu artinya kita masih belum betul-betul cerdas di dalam beriman. Kita belum betul-betul mengasihi Bapa Yahweh. Nah, kalau hati kita betul-betul mengasihi Bapa Yahweh, itu artinya kita betul-betul menyadari bahwa Yahweh atau Yeshua HaMashiach itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita betul-betul beriman kepada Dia. Kalau kita menyadari sungguh-sungguh, artinya hati kita pun yes, begitu. Nah, kalau masih ada keraguan di dalam hati kita, maka kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hati yang mantap, begitu, untuk mengenal Dia. Ya kan tadi dikatakan untuk Tuhan akan memberikan hati untuk mengenal aku, katanya. Yeremia 24 ayat 7 tadi. Aku akan memberikan kepada mereka sebuah hati untuk mengenal aku. Tuhan sangat senang kalau kita itu bisa mengenal Dia dengan baik, gitu loh, saudara. Maka yang kita lakukan pengejaran akan pengenalan akan Dia. Maka dari itu kita jangan ketika ke gereja jangan hanya pokoknya ke gereja. Pokoknya setiap minggu rajin beribadah. Hanya sekedar rutinitas saja. Bukan. Kita harus di dalam beribadah, kita harus mengejar bagaimana pengenalan kita akan Tuhan. Karena pengenalan kita akan Tuhan ini akan membuat hidup kita berubah. Akan membuat hidup kita ini tidak sama lagi seperti yang dulu, saudara. Hidup kita akan berubah dari hari lepas hari. Mungkin tidak langsung 180 derajat. Ya kalau bisa seperti itu tidak apa-apa, bagus juga. Tapi kita akan ada sebuah perubahan sedikit demi sedikit. Karena apa? Kita semakin mengenal Tuhan, gitu lah. Kita semakin mengerti akan firman-Nya, akan kebenarannya. Yang dulunya suka ngapusinan, suka bohong, karena hatinya mulai diubahkan, mulai tidak suka berbohong. Yang dulunya sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, tersinggung, mutung, sidik-sidik mutung, orang kok mutungan. Nah, ini akan diubahkan kalau kita mengenal Dia, mempunyai pengenalan akan Dia lebih dalam. Ini masalah hati. Oleh karena itulah kekristenan, iman kita sebetulnya itu bukan masalah ritual, bukan agama. Sekali lagi, bukan agama. Karena apa? Agama ini hanya sekedar label. Kalau saya bilang label, oh kamu percaya sama ini, melakukan ini, ibadah di sini, itu ini agamanya ini, begitu, saudara. Tapi sebetulnya kekristenan, iman Kristen itu jauh lebih dalam daripada itu. Yaitu apa? Mengenai hubungan. Tuhan dalam firman-Nya kalau kita lihat selalu mementingkan hubungan, bukan ritual-ritual. Tapi Dia lebih suka pengenalan akan Dia. Bagaimana umatnya ini bisa mengenal Dia? Mengenal, memahami, mengerti, itu masalah hati. Tadi firman Tuhan katakan, hati untuk memahami, untuk mengenal, untuk mengerti. Ini yang Tuhan pentingkan di dalam kehidupan setiap kita. Maka dari itu kalau kita sudah jadi orang Kristen atau sering ke gereja setiap minggu, sudah puluhan tahun, belasan tahun, atau mungkin baru tahunan, sudah pokoknya hitungannya sudah tahunan, sudah lama. Tapi kita tidak ngerti akan kebenaran firman Tuhan, tidak mengenal akan Dia, tidak mengenal Tuhan yang kita sembah. Maka pertanyaannya terus, selama ini ke gereja ngapain? Gitu. Lalu kalau di dalam gereja kita sudah rajin ke gereja, dengerin firman Tuhan baik-baik, tetapi tidak ada perubahan di dalam hati kita. Pertanyaannya juga sama, terus selama ini ke gereja ngapain?
Ada orang yang rajin ke gereja, bukan di sini. Saya lihat dulu ya, ada teman-teman saya itu rajin ke gereja. Tetapi kalau di gereja gini, dingkluk sampai gini terus. HP-an tok ae. Maka firman Tuhan yang ditaburkan tidak masuk, tidak mengubahkan hati mereka. Maka belakangan saya mendengar pada keluar dari gereja yang sudah mengenal nama Bapa Yahweh. Itu teman-teman saya. Kenapa? Karena mereka tidak tertanam, hatinya ini tidak diubahkan oleh Tuhan. Lah ya jelas ke gereja gini kok. Lah terus apa? Dapat apa dia? Dengerin apa? Atau mungkin kita nggak begini, cuman ngalamun saja. Ketoknya dengerin, saudara, gitu? Ketoknya, kalau dari sini kan kelihatan semua. Ketoknya perhatikan, tapi bisa saja pikirannya nggak di sini, gitu kan? Maka kita nggak akan bisa dengerin, begitu. Nggak bisa dengerin. Saya mikir, waduh, piye ki? Kok harus mendung yo? Kubahanku piye? Mau kompor tak pateni urung ya? Kompor udah tak matiin apa belum? Cucianku, jemuranku gimana ini? Gitu kan? Atau mungkin waduh tangku urung bae. Piye iki? Terus aduh. Nah, penuh dengan kekhawatiran, terus pokoknya pikiran melanglang buana sehingga membuat hati kita tidak bisa memahami, tidak bisa menangkap. Karena untuk hati bisa memahami, ini kerjasama dari tubuh kita yang lain. Pendengaran dan otak kita juga, saudara, untuk memahami. Butuh. Jadi memang hati berfungsi untuk memahami. Tetapi dia juga ada perlu bantuan dari organ tubuh kita yang lain. Dari mendengar, dari melihat juga. Itu. Karena tubuh kita ini satu kesatuan, saling memengaruhi, saudara. Satu sama lain. Kalau kita ini jengkel, terlihat di dalam wajah, itu saling mempengaruhi kan? Nah seperti itu. Maka dari itu saudara, kita lihat yang paling inti dari kita, hati. Sekali lagi, saya mau tekankan hal ini kepada setiap kita, untuk kita betul-betul memperhatikan hati kita saat ini. Kalau kita selama ini mungkin ya sudah mengasihi Tuhan, biarlah kita jagai hati kita. Kalau bisa tambah mengasihi Tuhan. Amin. Karena banyak hal di dalam dunia ini, sekarang ini apalagi ya, banyak hal-hal yang membuat kita akhirnya bisa goyah imannya. Kalau tidak betul-betul hati kita mengenal Tuhan. Kalau hati kita tidak betul-betul mengasihi Tuhan. Baru saja kemarin saya upload video. Itu ada orang yang mempercayai hal-hal ini. Oh, kisah Yesua itu kan itu jiplak kisah dewa-dewa mitologi, dewa-dewa pagan katanya. Berarti ya, mohon maaf gangguan. Berarti kalau kita mempercayai, loh, kisah Yesua mirip dengan kisah dewa-dewa pagan. Berarti kisah Yesua ini adalah apa? Fiksi. Kan akhirnya begitu, saudara. Akhirnya bingung. Oh, bener nggak ya Yesua ini seperti ini? Nah, ini ada yang pernah mengajukan kepada saya masalahnya, gambar-gambar itu. Maka saya cek, saya teliti satu-satu. Bener tak? Dewa ini. Yang pertama Dewa Horus. Benarkah seperti itu? Ternyata tidak. Saudara. Jadi kita perlu betul-betul memahami, mengenal dia. Tidak hanya di dalam otak kita, pengetahuan kita, tetapi betul-betul kita sampai ke dalam dasar hati kita. Bagaimana supaya bisa memahami sampai ke dasar hati? Kita minta Tuhan untuk hati kita bisa mengenal dia. Kita pelajari firman-Nya, kita lakukan firman-Nya, sehingga kita betul-betul ngalamin sendiri gitu loh, hidup bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, gitu loh saudara. Ya. Dan kalau kita kembali ke perintah yang
utama, terutama tadi wa ahavta et Yahwe Eloheka bekal lefafka ufkal nafseka ufkal meodeka. Artinya kasihlah Yahwe Elohimu dengan, kalau letterlek ya, seluruh jantungmu, ya, dengan inner man, inti manusia, sampai manusia batiniah kita, inner man kita, manusia yang ada di dalam kita ini betul-betul mengasihi dia juga gitu. Bukan hanya secara sadar, ya aku mengasihi, tapi betul-betul di dalam hati itu juga ngomong, yes, aku mengasihi Tuhan. Itu. Ini yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini. Maka Tuhan ngomong bekal lefafkah. Kalau boleh disimpulkan, kasihilah Yahwe hingga sampai ke lubuk hatimu yang paling dalam. Sampai lubuk hati kita yang paling dalam. Kita cek. Dan bila kita mempunyai pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi, kita mempunyai pengenalan akan Dia lebih lagi, maka supaya bisa mengenal, bagaimana kita jalin hubungan dengan Tuhan lebih lagi, saudara. Bersekutu dengan Dia. Kita belajar, pelajari firman-Nya. Paling tidak baca dulu firman-Nya. Di dalam warta itu sudah ada tuntunan untuk pembacaan firman Tuhan setiap hari, ya. Jadi saudara bisa ikuti pembacaan itu, sehingga kita bisa lebih memahami apa yang menjadi mau Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa lakukan. Maka saudara kalau ngalamin sendiri kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, mengalami sendiri hidup berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengenal pribadinya lebih dalam lagi. Jangan hanya puas, oh kita sudah kenal nama Bapa Yahwe, sampai di situ kenal nama tok. Jangan, tapi kita harus kenal pribadinya lebih lagi, saudara. Karena di dalam nama ada pribadi Yahwe itu. Amin, saudara. Nah, maka dari itulah mari kita mengasihi Yahwe sampai ke lubuk hati kita yang paling dalam. Amin. Buat firman Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Bapak Yahwe. Kita telah mengenal tentang lefafka itu sebagai inti daripada manusia. Saya akan tambah sedikit. Di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22 dikatakan, hati yang gembira mengerjakan kesembuhan, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang tadinya sehat, tapi ketika memikirkan hal-hal yang tidak baik, maka bisa sakit. Terkadang orang berpikir bahwa pikiran itu tidak terlalu penting, tetapi kitab suci tadi katakan pikiran itu justru berasal dari hati. Jadi kalau orang bilang mikir itu di sini atau di sini, pikir yang benar menurut firman Tuhan, mikir itu gini, saudara, bukan mikir itu sini. Karena yang ada di sini itu hanya perintah untuk mengeksekusi hasil yang ada di sini. Paham? Tadi kan dikatakan bahwa berpikir dengan hati, ya, itu di sini, bukan di sini. Jadi di sini itu hanya mengeksekusi saja, melaksanakan perintah. Oleh karena itulah maka firman kalau diterjemahkan dalam terjemahan kitab suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan hati yang gembira adalah obat. Yang benar hati yang gembira itu seperti obat. Jadi ketika saudara hatinya gembira itu seperti obat. Makanya jangan khawatir. Kemarin saya sudah sampaikan tentang kekhawatiran. Itu sesuatu yang belum ada tetapi diada-adakan. Ketika mandi yang perempuan-perempuan ketika sedang menyeka bagian dada kemudian ada sedikit benjolan, jangan-jangan apa saudara? Kanker. Jangan-jangan itu tercipta di dalam dunia supranatural kanker, sehingga akhirnya betul
Tapi ketika hati kita gembira, no problem, Yahweh Rafa yang menyembuhkan, sembuh saudara-saudara, ya. Jadi kita bersyukur pada hari ini kita telah mendengar inti kehidupan kita. Jaga hati dengan kewaspadaan. Dan hati itulah yang dilihat Tuhan. Mazmur 44 ayat yang ke-22. Yahweh melihat hati. Bisa enggak saya baik ngobrol, guyon, tapi hatinya mendongkol? Bisa enggak saudara? Bisa. Dan Tuhan lihat itu. Tuhan lihat itu, ya. Manusia bisa dibohongi, tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Karena itu jaga hati saudara dengan kewaspadaan. Terima kasih untuk Bapak Wakil Gembala Sidang yang telah menyampaikan isi hati Tuhan, yang menggairahkan hati dan kehidupan kita untuk semakin mengasihi Bapa Yahweh. Puji Tuhan. Saya perlu informasikan bahwa komputer kita saat ini sedang terganggu, saudara-saudara, karena beberapa hari yang lalu ada petir menyambar-nyambar di daerah gereja dan komputernya, motherboardnya kena dan powernya, ya. Jadi ini untuk sementara masih dipinjamin motherboard. Saudara dukung doa supaya nanti kita dapat penggantian dari jalan tol, kita beli sound system semua yang baru lagi. Ya, kita dukung di dalam doa. Baik, itu saja, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur apabila pada saat ini Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, baik yang ada di Ambarawa dan sekitarnya, maupun yang ke Boja, yang ke Jogja, dan yang ke daerah Semarang. Engkau memberkati perjalanan mereka semua ya Tuhan. Tibakan di rumah dengan selamat, dan apabila sesampainya di rumah, mereka ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka. Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Dan Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Wakil Gembala Simeon Sulistyo. Beri hikmat akal budi sorgawi untuk dapat menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman, sehingga kami akan menjadi umat Tuhan yang ibadah bukan karena kebiasaan, tetapi kami memahami akan kebenaran firman, sehingga penyerangan dari pihak manapun tidak akan membuat iman kami goyah. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefaraka Yahweh wa yus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta,
kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.